Halo semuanya, perkenalkan saya Jayan Rianza. Jadi kita akan membahas materi tentang activating dan controlling. Nah, jadi activating itu bisa diibaratkan sebagai pelatih yang memberikan semangat dan arahan kepada pemain supaya bisa bertanding sesuai dengan strateginya. Sedangkan controlling itu sendiri seperti pelatih yang memantau permainan, memastikan strategi berjalan dengan lancar, memperbaiki kalau ada kesalahan. Jadi dua fungsi itu bisa saling mendukung. Nah, jadi kita akan membahas 8 materi, yaitu ada pengertian activating, tujuan activating, fungsi macam activating, serta pengertian tujuan jenis controlling serta kesimpulannya. Oke, jadi materi yang pertama itu ada tentang pengertian activating. Activating itu adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar pekerja melakukan tugasnya sesuai keahlian dan profesi untuk melaksanakan rencana. Jadi intinya itu kayak bagaimana pemimpin membuat pegawai mau bekerja sesuai tugasnya, bukan sekedar menyuruh, tapi juga memastikan mereka bisa dan mau melakukannya. Selanjutnya itu ada tujuan dari activating itu sendiri, yaitu ada agar rencana kerja bisa terlaksana, meningkatkan moral kerja dan sikap positif, serta mendorong motivasi kerja pegawai, membina kerja sama yang baik gitu. Jadi tujuan ini tuh untuk menunjukkan bahwa activating itu bukan hanya tentang kerjaan cepat selesai atau sudah selesai gitu, tapi juga untuk membangun suasana kerja yang sehat dan kolaboratif. Oke, selanjutnya itu ada fungsi activating. Nah, apa aja sih fungsinya? Yang pertama itu ada perintah saat pelaksanaan rencana kerja. Yang kedua itu ada pemberian contoh tata cara kerja oleh pimpinan, serta memberikan motivasi, pengkomunikasian, pembinaan, peningkatan mutu dan kualitas kerja, atau pengawasan kinerja dan moralitas pekerja. Jadi di sini tuh terlihat peran pemimpin yang lengkap, kayak sesuai kayak memberi arahan, contoh, bagi semangat, sampai juga mutu dan moral kerja. Oke, selanjutnya ada macam-macam activating. Jadi di sini ada 4 macam activating. Yang pertama ada directing, motivating, communicating, dan coaching atau leading. Jadi directing itu aja memberikan instruksi. Kalau motivating itu kayak membangkitkan semangat kerja. Yang ketiga itu ada communicating atau kayak menyatukan arah kerja tim atau biar lebih searah gitu. Kalau coaching itu kayak meningkatkan kualitas kerja dari pegawai itu sendiri. Jadi 4 macam itu tuh kayak menggambarkan gaya kepemimpinan. Ada saatnya kayak pemimpin harus tegas gitu. Ada saatnya juga memberikan motivasi, tapi ada saatnya juga untuk fokus komunikasi untuk membangun kayak chemistry, dan ada saat juga kayak membina agar kinerja mereka itu bisa meningkat, nggak stuck di situ aja. Oke, selanjutnya ada pengertian dari controlling. Jadi controlling itu adalah kegiatan memberikan pengamatan, pemantauan, pendidikan, serta mengevaluasi seluruh kegiatan manajemen agar tujuannya itu bisa tercapai. Jadi artinya itu controlling memastikan organisasi tidak melenceng dari rencana gitu. Jadi kalau tanpa controlling itu tuh kerjaan bisa jalan, tapi tidak sesuai dengan target apa yang dituju dengan perusahaan tersebut. Nah, apa sih kayak tujuannya itu? Nah, jadi di sini tuh ada empat macam lah, empat tujuan itu. Jadi yang pertama itu ada memastikan aktivitas itu kayak harus sesuai rencana, harus sesuai plan. Yang kedua itu ada mengukur efektivitas kegiatan serta membandingkan prestasi aktual dengan standar, mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan. Jadi tujuan ini tuh kayak membuat kontrol itu menjadi kayak semacam alat ukur lah, kayak apakah pekerjaan itu sudah sesuai standar atau kayak perlu evaluasi atau perlu perbaikan gitu. Selanjutnya tuh kayak selanjutnya tuh ada jenis controlling. Nah, jadi ada 3 jenis controlling itu. Yang pertama itu ada preliminary control, yaitu pengendalian pendahuluan. Ya, jadi pengendalian itu kayak dilakukan sebelum kegiatan itu dimulai, kayak memastikan SDM, bahan, modal sudah tersedia gitu.
Yang kedua itu ada penilaian bersama atau concurrence control. Jadi ini tuh dilakukan saat kegiatan yang sedang berlangsung, kayak lewat pengawasan langsung dari manajer itu sendiri. Yang ketiga itu ada pengendalian umpan balik atau feedback control. Jadi dilakukan setelah kegiatan selesai, nilai hasil dari akhir sebagai dasar perbaikan. Jadi ketiga jenis ini tuh kayak membentuk siklus pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Jadi kontrol itu selalu hadir di setiap tahapnya. Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini itu adalah activity itu kayak berfokus untuk menggerakkan, memotivasi, dan membimbing agar rencana itu bisa terlaksana gitu. Sedangkan controlling itu berfokus pada pengawasan, evaluasi, perbaikan, dan agar itu kayak tujuannya itu bisa tercapai. Oke, jadi sini adalah sumber-sumber yang saya dapat dari Amrul dan Budiono dari buku pengantar manajemen. Yang kedua itu ada Aquila dari buku dasar manajemen. Jadi semua itu kayak memperkuat materi saya, kayak ini tuh bukan sekedar opini saya tapi berdasarkan literatur manajemen. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga materi ini bisa menambahkan pemahaman kita tentang activating dan controlling dari manajemen ini. Mungkin itu dari saya. Bye bye.